Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ahmad Kusnandar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Tito Kusnandar ya, Pak Tito Kusnandar. Sehat semua ya? Alhamdulillah Pak dosen. Alhamdulillah ya, Sehat Pak dosen. Gimana Pak dosen sehat? Alhamdulillah sehat. Luar Alhamdulillah. biasa. Kita masih nunggu rekan-rekan yang lain ya Siap, siap Pak dosen. untuk Siap. bergabung. Sambil rekan-rekan menunggu, kita lihat ya. Jadi presensi kehadiran untuk mata kuliah proposal tugas akhir. Assalamualaikum. Salam. Di semester 7C itu di e-kampus ya kehadirannya. Jadi sekarang silakan mengisi kehadiran di e-kampus. Assalamualaikum. Yang mohon izin Pak dosen suka Ya, bermasalah untuk pengabsenan Pak dosen. oh suka bermasalah ya? Mm-mm. Nggak Kebetulan bisa, nggak bisa atau bagaimana? eh tadi di ini mungkin sedang banyak penggunaan mungkin Pak dosen ya. Jadi eh nggak bisa masuk Pak dosen. Nggak bisa masuk. Coba kita cek dulu ya di e-kampusnya. Mana e-kampusnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini layar saya terlihat ya? Iya, Terlihat dilihat Pak dosen. Nah, coba kita cek dulu di kelas 7C di e-kampusnya. Di semester 7C, 7C. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. 7C berarti. Nah, di kelas ini coba lihat sekarang ini masuknya di keempat ya, tanggal 11/10/2025. Jadi isi Iya, kehadirannya Pak di dosen, betul. pertemuan yang keempat. Nah, coba kita lihat dulu di pertemuan keempat. Ini kita gunakan daring Pak dosen. dan Zoom. Zoom ini mana tadi linknya ya? Zoomnya. Main itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. main doran dari tadi kok bentaran. Nah, terus kita lihat ini kan semua lokasi ya, semua lokasi. Kemudian tanggal realisasinya, tanggal realisasinya, saya juga hadir. Tanggal realisasinya. Ya, ini udah sebenarnya udah selesai, udah bisa ini. Udah bisa ngisi kehadiran masuk di kampus. Kemudian Kemarin saya itu nggak bisa ini dok, itu Pak dosen nggak bisa ngisi daftar hadir di kampus. bisa tidak hadir. Iya, Tapi coba coba rekan-rekan ini sudah ada yang mulai ngisi nih. Pak Ali Imron ini sudah ngisi dia. oke, saya coba isi Pak lagi Ali deh, Pak dosen. Imron. Ya, atau nanti kalau ada kendala terkait mengisi kehadiran di kampus, silahkan saja ke bagian admin ya, admin. Cuma kalau atau mungkin ada inisiatif dari masing-masing ketua kelas itu untuk seperti kemarin tuh ada Google Form yang mengisi kehadirannya ya. Iya, Ya, iya Pak dosen. itu cuma Ada itu yang membuat siapa? Pak dosen. Ya, kalau kalau Bukan. saya ini memang kehadirannya dari sini, tapi kalau memang tidak bisa masuk, sebenarnya saya juga bisa mengklik-klik di sini. Kalau misalnya Separa Ade sih, Dian, dokter, bang separa.
Ini nanti coba diusahakan dulu untuk bisa mengisi kehadiran di sini ya. Ini ada juga Nur Aini sudah bisa. Terus ada lagi Khairul Falah sudah bisa. Oke ya. Eh, kita mulai perkuliahan kita dengan mata kuliah kita yaitu proposal tugas akhir. Nah, mata kuliah proposal tugas akhir ini sekali lagi saya mengingatkan mata kuliah ini nanti berakhiran atau output atau luarannya adalah proposal skripsi. Di mana proposal skripsi yang saudara buat itu ada dua ya akhirannya. Yang pertama berakhiran skripsi seperti biasa, atau yang kedua itu berakhiran eh, artikel jurnal. Nah, karena itu sebelum saya menyampaikan materi, saya mengingatkan kembali, eh, mungkin mengulang ya beberapa yang sudah pernah sampaikan bahwa di kelas di kelas kita ini ya, di keempat, tema yang keempat, ini kalau yang lain di mute dulu ya, yang tema yang keempat ini ada link yang saya sertakan, yaitu eh, link yang saya sertakan ya, link yang saya sertakan itu di dalamnya ada saudara mengisi tugas ya, tugas proposal tugas akhir ya, Ya. mengisi proposal tugas akhir. Nah, ini tinggal klik di sini ya. Nanti kalau ketika mengklik ternyata tidak bisa, di copy saja linknya, dibuka di perangkat Google. Ya, klik di sini. Jelasnya ini, jadi pengumpulan tugas untuk mata kuliah proposal tugas akhir. Di mute ya teman-teman ya, yang ini biar suaranya maklum lah, di sini tidak ada hostnya ya. Oke. Ya. Jadi ini ada link dengan yang saya sematkan di kelas, yaitu mata kuliah eh, proposal tugas akhir. Nah, ada RPS. Di RPS ini ada beberapa tugas yang nanti bisa diklik dan ini bisa dilihat RPS-nya seperti apa yang memang sudah pernah disampaikan pada pertemuan yang pertama tentang proposal tugas akhir. Ya. Nah, kemudian yang keduanya, eh, kita klik coba link yang tadi ini. Ya, ini ada apa? Ada tugas akhir luarannya. Tugas akhir luarannya itu ada dua ya. Yang berakhiran skripsi, maka nanti teman-teman menulis yang berakhiran skripsi itu ya seperti ini ya. Artinya di sini ada akunnya, Iya. ada pendahuluannya. Ini contohnya. Jadi kalau mau menulis apa namanya, menulis proposal skripsi, sudah ada template-nya di sini ya. Nah, ini untuk yang luaran akhiran dengan luaran skripsi yang biasa. Ini ya contohnya. Nah, kalau nanti ada yang menulis dengan luarannya yang lain, misalkan luarannya artikel ya, luarannya artikel. Ini kita klik yang ini ya, ingin artikel, nanti akan terlihat di sini. Nah, ini proposal tugas akhir, luarannya artikel. Nah, ada beberapa perbedaan ya antara yang luaran skripsi dengan luaran tugas akhir artikel ya.
Salah satu yang membedakan itu adalah kita harus sudah punya rencana untuk publikasi di artikel mana. Berarti kita harus sudah bisa mencari artikel yang akan kita tuju. Nah, rencananya memang proposal tugas akhir dari teman-teman semua ini nanti akan diujikan oleh para dosen itu di akhir bulan Desember, biasanya di awal bulan Januari atau di akhir Januari atau juga paling lambat itu di awal Februari ya. Nah, di situ nanti silahkan dari sekarang untuk menentukan arah untuk tugas akhir. Apakah arahnya artikel ilmiah ya untuk publish ataukah arahnya itu eh, skripsi yang seperti yang biasa. Nah, itu saya mengingatkan luaran dari mata kuliah ini bahwa nanti teman-teman itu mampu untuk bisa menulis proposal tugas akhir ini. Ya, itu terkait dengan eh, mengingat ya tentang mata kuliah ini. Nah, mungkin terkait dengan tugas ini sebelum kita masuk ke materi tentang apa review ya, apa namanya materi kita nanti tentang kajian pustaka ya, literatur review ya, kajian pustaka. Mungkin ada yang ditanyakan, disilahkan kalau yang ditanyakan untuk tugas ini. Tidak ada ya, Alhamdulillah berarti saya anggap paham. Sekali lagi saya menekankan, jadi teman-teman semua, mata kuliah ini kenapa saya tidak membagi saudara untuk presentasi satu-satu ya. Kenapa? Karena memang mata kuliah ini memiliki tugas mengantarkan saudara mampu menyusun Menyusun. proposal tugas akhir. Proposal tugas akhir itu luarannya ada dua. Yang pertama bisa luaran skripsi seperti biasa. Yang kedua luarannya adalah artikel ilmiah. Skripsi dan artikel ilmiah itu bagian dari tugas-tugas akhir. Nah, ketika nanti saudara menyusun proposal tugas akhir ini, ya untuk mata kuliah ini mungkin dianggap selesai kalau saudara sudah menyusun proposal tugas akhir, ya. Tapi yang mengujikannya di proposal tugas akhir itu nanti bukan saya, tapi yang mengujikannya nanti ada dosen yang ditunjuk oleh Pak Ketua, dan itu sebagai syarat keberlanjutan saudara untuk menyelesaikan tugas akhir dengan luaran yang dipilih, skripsi atau artikel jurnal. Kalau nanti proposalnya sudah bisa diterima dengan judul yang diajukan, ataupun mungkin nanti ada perbaikan, ya syukur-syukur perbaikannya minor. Minor itu artinya yang diperbaiki sedikit. Tapi kalau perbaikannya mayor, perbaikannya banyak, maka mau tidak mau teman-teman itu harus menyusun dari awal lagi terkait dengan proposal. Maka saya berharap mata kuliah ini bisa mengantarkan teman-teman semua untuk menyusun proposal skripsi terkait dengan judul untuk lingkung mata kuliah Pendidikan Agama Islam atau jurusan PAI ya. Jangan kita mengambil jurusan-jurusan yang lain. Nah, itu ya. Jadi selesainya itu nanti ketika teman-teman mampu menyusun proposal tugas akhir dan nanti diujikan oleh tim ya, bukan saya sendiri yang mengujikan, tapi nanti tim yang mengujikan. Karena itu saya berharap nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya ada yang sudah bisa nanti kita diskusi secara bersama-sama apa yang harus diperbaiki ya sebelum nanti kita masuk materi ini. Silahkan Pak Nasehudin yang raise hand, silahkan. Ya, izin bertanya, Pak Dokter. Ya, Kalau silahkan. misalnya kita buat jurnal misalnya ya, dan itu lebih dari satu orang, misalnya berdua, bertiga sama dosen. Lalu untuk proposalnya itu, apakah masing-masing ataukah berdua juga? Ya, Ya, terima kasih. terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Karena ini memang proposal tugas akhir, ya.
dan tugas akhir itu untuk mahasiswa, jadi menyusunnya itu adalah sendiri mahasiswanya. Namun ketika nanti tayang di jurnal, karena memang melibatkan pembimbing, itu tentu penulis utamanya adalah mahasiswa. Penulis kedua dan seterusnya atau ketiga misalkan adalah pembimbingnya. Jadi dengan dosennya gitu. Misalkan Bapak menulis artikel sudah tayang nih, bisa diterima di jurnal bersinta ya, baik Sinta 2 maupun kalau Sinta 2 berarti sudah hebat ya. Maksud saya menyarankan sih antara Sinta 3 atau Sinta 2. Sinta 3 dan Sinta 2 sudah hebat. Nah, jadi Bapak mengirimkan artikel itu artikel karya Bapak. Adapun ketika nanti ditayang, karena nanti Bapak itu harus konsultasi dengan pembimbing, sangat memungkinkan nanti pembimbing juga dimasukkan ke dalam apa namanya, ke dalam penulis ya, autor atau dalam sebuah jurnal. Jadi yang ingin menulis di jurnal, artikel luaran jurnal itu dari sekarang sudah punya rencana ya untuk eh, menulis di jurnal apa. Ya, jadi cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya silahkan mencari di Google Scholar boleh, di Garuda Jurnal boleh, di Sinta boleh, di punya Kemenag itu ada Morarep boleh, ada Morabes juga boleh, macam-macam ya. Cara kita untuk mencari, tapi yang paling dianjurkan itu di Sinta ya, atau juga Garuda Jurnal. Itu nanti akan diarahkan ke link yang terkait dengan template jurnal yang kita tuju. Gitu. Ya Pak, itu Pak mungkin. Terima kasih. Tadi ada lagi yang ini ya, jadi saya mengingatkan teman-teman untuk, karena kan waktu ini berjalan terus. Khawatir nanti tiba-tiba jadi SKS, sistem kebut 1 jam gitu. Oke, silahkan. Ini ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya, oh suara saya kecil ya? Yang lain suara saya terdengar nggak? Terdengar Jelas Pak di jelas saya Pak. karena Oh, jelas, ya. Enggak, ini saya sudah full semua ini. Ya, jadi kalau mungkin yang kurang jelas, eh, diusahakan aja pakai handset atau apa ya. Karena teman-teman yang lain selalu jelas ya. Ya, jadi itu mungkin dari yang lain ada lagi. Bentar Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Dari kedua itu apa untuk skripsi sama jurnal itu yang paling mudah mana Pak ya? Oh, yang paling mudah yang mana ya? Saya susah jawabnya, Pak nih. Yang paling mudah yang mana? Yang paling mudah adalah yang paling diminati oleh kita, yang dekat dengan keseharian pengalaman kita. Kedua-duanya memiliki tantangan tersendiri, ya, tantangan tersendiri. Jadi yang paling mudah yang mana? Itu sangat perspektif. Nah, kalau memang dari awal sudah menentukan luarannya skripsi, ya udah aja concern di skripsi. Yang luarannya di jurnal, concern di jurnal, ya. Karena kalau menulis di jurnal itu harus memenuhi kriterianya. Saya juga rencananya nanti teman-teman kan karena memang ada aturan KMA ya, keputusan Menteri Agama untuk uji Turnitin ya atau uji plagiarism checker. Jadi ketika teman-teman nanti menulis proposal, saya juga berhak nanti untuk menguji dengan Turnitin ya, menguji kesamaannya berapa. Nah, seandainya mungkin kesamaannya yang di KMA itu untuk skripsi itu 30% ya. Artinya boleh 30% itu sama dengan karya-karya yang lain. Tapi uniknya berarti 70%. Itu untuk skripsi. Nah, karena itu nanti ketika diceknya misalkan 50%, maka mahasiswa tersebut nanti punya kewajiban atau keharusan untuk mengubah skripsinya, tulisan-tulisannya menjadi terdeteksi turnitinnya eh, minimal 30%. Syukur-syukur kurang dari 30%. Ya, itu juga memang untuk penulisan baik skripsi, tesis, disertasi ya, saat ini uji-uji dengan Turnitin itu menjadi tantangan tersendiri ya, yang memang harus terpecahkan oleh penulis atau peneliti.
Ya, nanti saya akan berikan contohnya aja. Mungkin Bapak ini atau teman-teman semua ini menulis aja gitu ya, tanpa memikirkan. Kan saya nggak pernah nyontek untuk menulisnya, tapi mungkin ketika dicek itu terdetek ya, itu terdetek. Nah, itu ya. Mungkin ada lagi Pak? Ada lagi dari teman yang mau bertanya? Ya, itu skripsinya itu menulis jurnal atau gimana ya Pak dosen? Ya, ini saya gini ya, Agak sekali lagi kurang saya biar kita tidak salah untuk memahami ya. Saya ke kelas lagi seperti tadi ya, ke kelas lagi ke kelas kita. Jadi di kelas kita ini di kampus ini saya sudah siapkan link. Nah, linknya itu tentang nanti kalau misalkan kliknya tidak bisa dibuka ya, Teteh, ampura tuh bisa membantunya. Iker jum soalnya. nah jadi link Sip, tahu kalau kui maghrib teh ya. Iya, nak kerjum. ya, link pengumpulan tugas akhir ini. Nah, ini kan awal dari RPS. Klik di sini nanti akan muncul RPS. Yang kedua, skripsi, eh, tugas akhir luarannya skripsi. Nanti teman-teman semua klik ini kalau ingin luarannya skripsi. Nanti lihat ini ya. Ketika menulis proposal ini harus ada tulisannya proposal tugas akhir skripsi. Judulnya ditulis, judulnya apa? Ya. Kemarin kan kita sudah bicara kalau tidak salah ya tentang mencari masalah penelitian. Karena penelitian itu kan harus berdasarkan pada masalah penelitian. Masalahnya apa? Nah, jadi ada masalah dan ada rumusan masalah. Itu harus dibedakan. Kalau masalah itu kan ya memang masalah itu kan sudah dekat dengan manusia. Masalahnya kita cari misalkan kita mengajar akidah akhlak. Kenapa setiap kita ngajar mata pelajaran akidah akhlak itu siswa kok tidur ya, ngantuk gitu ya. Setiap kali ngajar ngantuk. Itu masalah. Nah, masalah itu kemudian kita buat sebuah eh, judul ya, misalkan hubungan antara materi atau model atau gaya belajar guru pada mata pelajaran akidah akhlak terhadap motivasi siswa. Nah, kemudian di situ ada hipotesis. Apa hipotesisnya? Ya, kalau semakin menarik model gaya belajarnya, maka siswa akan semakin terbangun motivasinya. Nah, muncul permasalahan. Permasalahannya adalah yang terjadi dengan kalimatannya, apakah terdapat. Nah, ini kalau kuantitatif ya, hubungan yang signifikan antara model atau gaya mengajar dengan ketertarikan siswa. Nah, nanti kan akan muncul hipotesis. Nah, itu kaitan dengan mencari judul ya. Judulnya bisa datang belakangan sebenarnya kalau kita memiliki masalah. Tapi konsep judulnya itu harus muncul juga di proposal ini. Jangan sampai tidak muncul. Nah, kemudian semuanya ditulis nih ya. Ada bab satu, ini contoh. Tapi jangan seperti ini, dicontoh. Di bab satu ada apa saja? Ada pertama pendahuluan, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada rumusan masalah, ada metode penelitian, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, manfaat, teoritis, praktis, dan seterusnya. Kemudian juga ditulis rencana kita menulis bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Nah, ini nanti ditulis eh, apa dan dikirimkan, diupload ya di link yang saya buatkan. Setelah diupload itu mungkin nanti akan saya lakukan hal-hal yang terkait secara administratif dulu. Artinya saya mungkin cek dulu dengan kemiripannya. Nanti saya kembalikan lagi untuk diperbaiki. Nah, jadi itu diperhatikan aja di kelas itu sudah ada apa namanya link yang terkait dengan ini nih. Nanti klik di sini. Nah, itu terkait dengan hal-hal yang harus dibuat oleh teman-teman sekalian. Ada lagi nggak kira-kira yang kurang memahami tentang mata kuliah ini? Nah, kemudian yang keduanya luarannya artikel. Nah, ketika luarannya artikel, tentu sama juga ada template artikel. Tadi di link yang tadi itu, diklik luaran artikel ilmiah. Nanti klik template-nya ada. Nah, kalau salah satu yang membedakan,
di artikel ilmiah itu ada rencana kita untuk mengirim jurnal ke mana jurnal yang kita kirim. Itu ada pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Kenapa? Karena secara etika tidak mungkin kita mengirim jurnal itu sekaligus. Judulnya sama, kita kirim sekaligus kedua tiga jurnal nggak bisa. Beda menulis jurnal itu dengan menulis komentar-komentar di surat kabar lainnya. Kenapa? Kalaupun kita menulis jurnal yang sama, nanti akan terlihat mana yang tayang lebih dahulu. Ketika jurnal A tayang belakangan, maka yang belakangan ini dianggap mencontek dengan yang pertama. Walaupun itu adalah tulisan kita. Ya, jadi plagiarisme itu mencontek itu bukan hanya mencontek dengan karya orang lain, termasuk juga mencontek dengan karya tulisan kita sendiri. Misalkan kita nulis buku atau nulis artikel. Nah, artikel itu kita ubah judulnya tapi isinya sama. Nah, nanti akan terdeteksi, akan terlihat bahwa saudara itu mencontek dengan namanya mencontek dengan diri sendiri. Nah, itu ya. Itu juga ada. Jadi terkait dengan proposal ini saya berharap nanti teman-teman bisa agak serius ya. Karena ini nanti akan dibawa ke ujian proposal tugas akhir ya, bukan ujian proposal ujian tugas tapi ujian proposal skripsi. Jadi luaran mata kuliah ini adalah proposal skripsi. Nanti ketika mata kuliah ini selesai, saudara melanjutkan untuk menulis skripsi yang skripsi, menulis jurnal bagi yang jurnal. Nah, apakah diujikan jurnal? Tetap diujikan. Kalau bagaimana cara menguji jurnal? Ya kan saudara itu harus mampu menaklukkan ya dalam tanda kutip template jurnal itu. Model menulisnya, cara review apa namanya artikelnya dan seterusnya. Kalau sudah diterima berarti dianggap sudah selesai, tapi tetap diujikan. Ya, walaupun sudah selesai tapi tetap diujikan. Tapi ujiannya agak berbeda dengan skripsi. Kalau skripsi itu ujiannya eh, menyeluruh ya, tapi kalau artikel jurnal karena memang sudah diterima, maka salah satu syaratnya itu punya LOA, Letter of Agreement, ya, surat pernyataan dari pengelola jurnal bahwa tulisan saudara itu sudah diterima ya, walaupun belum tayang. Karena yang namanya jurnal itu ada volumenya, ada waktu penerbitannya. Rata-rata jurnal itu menerbitkan 1 tahun cuma 2 kali. Ya, maksimal dia 3 kali. Berarti kalau 3 kali 4 bulan 4 bulan. Tapi kalau 2 kali 6 bulan 6 bulan. Makanya ketika kita mencari jurnal, ada yang bilangnya jurnalnya sudah tidak menerima lagi. Ada juga ketika mencari jurnal sudah penuh, tapi ada yang menerima. Nanti kalau kita pada saat ujian, tapi memang belum di apa namanya belum ditayangkan itu tidak masalah. Yang penting sudah diterima dengan pernyataan dari pengelola jurnal bahwa jurnal saudara sudah diterima dan bisa cek secara online. Nah, ini jurnalnya, ini apa namanya lingkupnya ya. Dan ketika kita memilih jurnal pun harus selingkung ya dengan disiplin ilmu kita. Disiplin ilmu pendidikan agama Islam. Jangan saudara nanti mengirimkan jurnal ke politik, jurnal politik. Jangan mengirimkan jurnal ke filsafat, ya. Tapi kalau di situ ada multidisipliner itu masih memungkinkan jurnal saudara itu diterima. Nah, seperti itu. Jadi tetap aja bawa jurnal ataupun skripsi itu ada ujian. Nah, ketika di akhir-akhir ini, terus sekalian itu saya ingatkan juga nanti itu banyak sekali tahapan-tahapannya. Ya, sebelum ujian jurnal atau ujian skripsi, nanti biasanya ada ujian komprehensif. Itu ujian komprehensif adalah ujian yang seluruh mata kuliah ya dalam bentuk lisan. Yaitu hanya apa nanti berhadapan dengan dosen untuk menyatakan bahwa saudara memiliki kemampuan-kemampuan yang diharapkan. Nah, itu ya. Nah, jadi memang di akhir-akhir ini perjuangannya harus lebih tinggi ya, harus lebih meningkat, harus lebih tinggi ya. Kenapa? Karena memang, mohon maaf ada iklan ya, harus lebih tinggi ya. Kenapa? Karena memang di akhir-akhir, jangan sampai ada beberapa
kejadian ya teman-teman udah mau menyelesaikan tugas akhir tapi tidak selesai. Karena kalau di S1 itu dikasih waktu 14 tahun ya, 14 tahun, 14 semester ya. Berarti 14 semester itu kalau 1 tahun dua, berarti 7 tahun saudara terdaftarnya di Porlabdikti itu. Artinya jangan sampai kita kan berharapnya 4 tahun selesai ya. Bahkan kalau bisa lebih cepat lebih bagus ya. Nah, jadi mungkin nanti kalaupun ada kesulitan-kesulitan untuk ketika menulis tugas akhir itu jangan lupa atau jangan ragu untuk konsultasi kepada dosen-dosen ya. Karena harus tahu masalahnya ya. Ada beberapa teman-teman ini yang kadang-kadang nggak selesai sampai akhir sekarang juga nggak selesai. Artinya dia sudah keluar. Nah, maksud saya nanti diseriusi terkait dengan proposal ini karena bagian dari tahapan untuk menyelesaikan tugas akhir ya. Kemudian ini ada apa namanya, oke ya. Teman-teman sekalian, insya Allah nanti ya kita sama-sama lah dengan dosen-dosen. Saya juga punya kewenangan untuk mengarahkan dosen-dosen untuk tetap membimbing ya mahasiswa. Tapi memang kalau kita kan proses pembelajarannya lebih mendekati pembelajaran orang dewasa. Artinya teman-teman lah yang tahu masalah di skripsi itu apa gitu ya. Jangan sampai nanti dibiarkan waktu berlalu terus, berjalan terus, tidak selesai, sangat disayangkan ya. Oke ya, mungkin itu pemahaman yang saya sampaikan di sini. Jadi concern teman-teman sekalian untuk membuat tugas akhir. Kalau tidak saya melampirkan juga pedoman skripsi. Ya, kalau dulu itu memang namanya pedoman skripsi, tapi sekarang ini perubahan-perubahan di Kementerian Pendidikan Nasional dan di Kementerian Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam itu cukup cepat sekali. Artinya begini, kalau dulu memang mau nulis skripsi ya ada buku pedoman skripsi, tapi sekarang bukan pedoman skripsi, pedoman tugas akhir. Luarannya dua itu bisa skripsi yang ada atau juga eh, artikel. Kenapa sekarang sangat dipentingkan artikel? Ya karena kalau artikel itu sudah jelas kita memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Karenanya dalam artikel yang kita tulis atau skripsi yang kita tulis itu harus ada di bab 1 itu tentang penelitian terdahulu yang relevan. Ya, harus memiliki literatur review kita. Nah, karena itu pada ini saya coba berdiskusi ya dengan teman-teman sekalian terkait dengan eh, terkait dengan kajian pustaka. Nah, ini kajian pustaka ya. Kira-kira terlihat di layarnya? Terlihat ya, Pak? Terlihat ya. Oke, terlihat. Nah, kita Lihat, Pak. eh, eh, mencoba berdiskusi terkait ini kajian pustaka. Apa sih kajian pustaka itu gitu. Nah, kalau kita eh, memahami secara apa namanya secara bahasa ya, ya kajian pustaka itu literatur review ya. Literatur Iya. review artinya kita memiliki bahan-bahan yang akan kita kaji gitu. Wajib, Jadi sebelum kita menentukan judul, sebelum kita menentukan tema, dan sebelum kita menentukan arah yang akan kita teliti, tentunya kita harus memiliki rumusan-rumusan dulu. Ya, kita memiliki sistematika dulu, ya. Eh, karena kajian pustaka itu bisa bermakna sebagai sebuah uraian sistematis, ya, tentang teori. Jadi kita tentang teori, ketika kita menulis sesuatu, pasti ada landasan teorinya. Penelitian kualitatif maupun kuantitatif pasti ada yang disebut dengan landasan teorinya. Kemudian di situ ada konsepnya, ada hasil penelitian yang terdahulu dan temuan-temuan lainnya. Jadi kita ini sebenarnya tidak sendiri meneliti. Apapun yang saudara teliti itu sebenarnya sudah diteliti oleh orang lain. Kita hanya melanjutkan, ya. Jadi jangan sampai kita menganggap ini adalah hasil karya saya. Nggak bisa. Kalau S1 biasanya itu selalu mengarahkan pada rujukan-rujukan.
tidak bisa berpendapat ya, berpendapat ini adalah pendapat saya yang asli gitu. Ini belum bisa seperti itu. Karena yang disebut dengan perkembangan ilmu itu kan ada tesis, sintesis, antitesis. Jadi yang saudara teliti dalam sebuah karya ilmiah itu hasilnya paling tiga ya. Ingatkan lagi yang pertama bisa memperkuat teori yang sudah ada. Yang kedua bisa menolak teori yang sudah ada. Kalau menolak berarti mencari teori yang baru. Makanya yang ketiga ini adalah memunculkan teori baru. Jadi tesis, sintesis, antitesis. Teruslah seperti itu ya, ilmu pengetahuan tumbuh berkembang sampai arah yang tidak ditentukan selama manusia itu ada, ya seperti ini ya, seperti terus berkembang. Ya, di bidang apapun ilmu itu ya pasti berkembang. Karena ilmu itu akan mengarahkan ke khususan, ke spesialis tertentu ya. Termasuk juga ilmu pendidikan nanti akan berkembang sesuai dengan arahnya. Nah, kemudian eh, ketika kita menulis itu kan kita mengutip ya. Mengutip itu ini harus kita pastikan betul-betul bukan kita mencontek dari kutipan orang. Jadi kita membaca buku ya. Kalau begitu kutipan itu bukan sekedar analisis kritis dan sintesis dari berbagai sumber yang relevan. Jadi kalau misalnya kita menulis skripsi ya atau artikel ilmiah, ya itu kan mungkin ada kajian-kajian sumber-sumbernya. Nah, sumber-sumber itu bukan hanya apa namanya kumpulan-kumpulan kutipan saja, tetapi harus ada novelty ya, kebaruan. Tetapi itu hanya dijadikan sebagai bahan rujukan kita. Artinya ketika kita berbicara ini loh dasarnya. Ketika kita bicara bukan hoax ya, kita bicara bukan tidak memiliki dasar, tapi ada loh dasarnya. Nah, itu yang karya ilmu. Jadi kalau rumusan sederhana ketika menulis artikel atau skripsi, tesis dan disertasi ya itu termasuk di dalamnya yang kita tahu yang kita tulis. Yang kita tulis, yang kita tahu. Ya, jadi kalau saudara di sidang itu kadang-kadang nanyanya kan, kalau misalnya saudara sudah kata-katanya sudah bagus, mungkin ada kendalanya, kelemahannya di sumbernya. Di sumbernya sudah bagus, mungkin penulisannya. Nah, karena itu penulisan-penulisan dalam kajian pustaka dan literatur dalam penulisan karya ilmiah, teman-teman ini harus memiliki pedoman, ya. Pedomannya di mana? Kalau kita menulis apa namanya bahasa Indonesia itu kan ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Cara Iya, menulis titik, koma itu di mana? Cara menulis kutipan itu bagaimana? Kutipan langsung dan tidak langsung bagaimana? Atau misalkan kita menulis yang benar apa sih kalimatnya? Misalnya praktik atau praktek, nah itu kita bisa cari di secara daring tentang penggunaan bahasa. Atau misalkan yang benar sih apa? eh, ejaan. ya Ya, lanjut kita lanjut. Nah, jadi itu ya kajian pustaka. Terkait dengan kajian pustaka, kita harus memahami dengan baik karena kajian pustaka itu juga memahami kondisi keilmuan terbaru di bidang penelitian. Kita saat ini meneliti misalnya tentang apa hubungan antara prestasi belajar dengan sikap. Nah, itu kan sudah ada yang meneliti. Tapi yang kita teliti itu bisa sama, tetapi lokusnya berbeda itu nggak masalah. Ataupun lokusnya sama, tapi waktunya berbeda, itu juga nggak masalah, silahkan saja. Nah, karena penelitian itu harus melanjutkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ataupun ada perbedaan. Karena itu kita ini berdiri hanya satu Hanya dari dua. ribuan orang-orang yang meneliti tentang apa namanya disiplin yang kita teliti. Karena itu kita harus mampu menunjukkan tentang kebaruan dari penelitian kita. Nah, kemudian menemukan celah penelitian gap ya. Artinya ada orang yang meneliti, mungkin kita mencari penelitian orang, dia tidak meneliti ini, maka kita lengkapi itu namanya gap penelitian.
Jadi kalau kajian pustaka atau literatur review itu bisa kita sebut sebagai sebuah peta pengetahuan yang menuntun peneliti agar peneliti yang dilakukan memiliki arah. Jadi kajian pustaka memiliki arah, memiliki dasar, memiliki kontribusi terhadap ilmiah, terhadap dunia ilmiah ya, kajian-kajian ilmiah yang jelas. Itu salah satu dari kajian pustaka. Nah, kemudian kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu apa tujuannya? Tujuannya salah satunya adalah mengetahui proses, mengetahui posisi penelitian. Posisi kita di mana? Ketika orang lain sudah meneliti, maka biasanya literatur review itu di awalnya kita sebutkan, bedakan yang si A meneliti tentang ini, tapi hasilnya ini. Sementara perbedaan dengan saya apa? Itu juga harus disampaikan. Yang kedua, menentukan arah dan fokus penelitian. Penelitian itu kan banyak sekali ya. Misalkan satu judul, maka kemudian nanti ada pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah itu yang menjadi fokus kita, menentukan arah dan fokus penelitian. Itu kajian pustaka. Kemudian yang ketiga, membangun dasar theoretical foundation, ya, teori-teori dari berbagai sumber, kemudian dijadikan landasan dalam menganalisis data dan juga menarik kesimpulan. Jadi tujuan dari kajian pustaka itu. Nah, karena itu sebelum kita menulis, ya memang yang harus kita lakukan adalah mampu memahami tentang kajian pustaka dulu, literatur review dulu yang kita pahami ya dengan baik. Nah, kemudian di sini kajian pustaka dalam skripsi atau karya ilmiah, disertasi atau tesis, biasanya ada bab tersendiri ya. Kayak misalnya bab satu pendahuluan, bab dua itu kajian pustaka atau tinjauan pustaka atau landasan teori, ya itu sama. Landasan teori, eh, tinjauan pustaka itu sebenarnya sama. Eh, Berfungsi untuk apa? Untuk mengkaji secara bisa secara filosofis, karena bangunan filosofis itu kan ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau sudah bisa menjawab apa, mengapa, bagaimana, nah itu berarti sudah kuat bangunannya, ya. Tapi kalau belum bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan itu, maka bangunannya, struktur keilmuannya masih goyah gitu ya. Nah, karena itu di landasan eh, teori ini atau kajian pustaka ini merupakan tempat yang tepat ya untuk kita itu untuk bisa menerapkan landasan-landasan utama teori-teori yang kita bangun untuk penelitian yang kita lakukan. Nah, di sini kemudian dalam apa namanya menyajikan teori ya, menjadikan teori-teori dari berbagai ahli ini dimasukkan ke dalam kajian pustaka. Kemudian menjelaskan hasil penelitian terdahulu ini harus dicantumkan di kajian pustaka. Kemudian kita mampu membuat gap itu kesenjangan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian kajian pustaka ini juga menjadi kerangka dasar untuk berpikir dan memberikan sebuah hipotesis penelitian. Misalkan ketika kita meneliti tentang inovasi pembelajaran di era digital, ya, ini judulnya sangat umum ya, maka bisa saja kajian pustaka itu mencakup apa? Teori pembelajaran, karena ini ada kalimat pembelajaran. Atau teori pembelajaran digital, ada teori pembelajaran secara umum, ada teori pembelajaran digital. Nah, kemudian hasil penelitian sebelumnya ini harus menjadi rujukan kita dulu. Ya, kalau kita judulnya ini. Kalau misalnya judulnya misalkan pengembangan kurikulum, maka kita harus eh, pengembangan kurikulum PAI di sekolah A misalkan. Maka kita harus mengetahui dulu teori-teori tentang pengembangan kurikulum. Siapa sih yang punya rumusan teori dalam mengembangkan kurikulum? Nah, itu harus kita angkat. Dan kita usahakan untuk mencari sumber utamanya. Sumber utamanya apa? Ya tulisan-tulisan orang tersebut. Jangan kita mencari sumber-sumber yang kedua ya. Apalagi kalau kita kaitan dengan hal-hal yang terkait dengan yang urgen atau sangat inti.
Nah, itu terkait dengan eh, kajian pustaka. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada ada eh, apa kajian pustaka. Kemudian ketika mengkaji dalam artikel ilmiah, kalau tadi kan ada tesis, skripsi, dan disertasi. Pada artikel ilmiah itu, kajian pustaka itu di sini memang terlihatnya tidak ditulis sebagai bab tersendiri, tetapi terintegrasi dalam apa? Pendahuluan, ya. Pendahuluan, kemudian kerangka teoritis, ya. Dalam artikel itu, memang tidak ada tulisan landasan teori, ya, atau kajian pustaka, tapi dia tertulis tersendiri, ya, dalam pendahuluan. Ya, pendahuluan itu kan kalau untuk artikel ilmiah itu kan maksimal bisa dari 10 sampai 15 halaman, ya. Tapi kalau skripsi kan bisa halamannya cukup banyak, ya, Benar. lebih dari 70, 80, Ya, 100, betul. bahkan 300 halaman bisa saja terjadi. Tetapi kalau artikel itu dibatasi, karena itu dia sangat apa namanya, sangat memilih kata-kata, ya, memilih kata-kata yang tepat, menuliskan penelitian dengan bahasa yang tepat agar pesannya tersampaikan dalam artikel ilmiah. Karena itu dia tidak ada bab tersendiri, tapi disampaikan dalam apa namanya, di bab pendahuluan ataupun lainnya. Tapi tujuannya tetap sama, ya. Nah, ini ada contohnya, misalkan ringkasan teori belajar penelitian terdahulu, kemudian tunjukkan bahwa masih sedikit. Nah, ini bisa bisa di dalam apa namanya, paragraf kita tulisnya, bukan di luar paragraf, atau bukan ada bab tersendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini, ya, eh, terkait, ya. Sebentar, sebentar, izin. Ya, udah dibayar belum, Pak? Udah dibayar belum? Belum. Ya, apa? Hmm. Ya, 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 ya. Oke, dilanjutkan, ya. Ini terkait dengan aspek-aspek kajian pustaka. Nanti teman-teman bisa baca, ya, mengapa kajian pustaka itu penting dan seterusnya, ya. Jadi yang penting saya berharap memahami dulu, ya, ketika mau menulis apa, kumpulkan dulu bahan-bahannya dari sekarang. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah diajarkan belum seperti membuat aplikasi Mendeley atau Zotero. Nah, itu bisa kita mengumpulkan apa namanya, referensi yang kita akan tulis itu di situ, gitu. Kira-kira di kelas ini sudah pernah ada belum yang mengajarkan bagaimana cara menyusun dengan aplikasi seperti Zotero atau Mendeley? Itu kecil nggak sudah besar. Pak. Saya Oh, cuma sudah. pernah channel. Oke, kalau sudah, ya. Kalau sudah berarti itu tinggal dicari saja. Karena sekarang itu setiap kita bisa punya perpustakaan sendiri, ya, dengan menggunakan Mendeley atau Zotero. Kita kumpulkan referensi-referensi yang memang berserakan itu, sehingga lebih tertata untuk penulisan skripsi kita. Itu bahan-bahan untuk kajian pustaka bisa kita simpan di situ. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada teman-teman yang mau didiskusikan, silahkan. Izin Pak untuk Izin bertanya. Ya, silakan, silakan. tempat dulu tuh. Saya dulu Pak ya. Ali, Pak Ali. Enggak. Pak Ya, Ali, silakan, ini Pak Pak, Ali. saya mau tanya Pak. Tadi kan untuk kajian pustaka kan di mana di pertama kan mengenai kutipan Pak ya. Saya mau tanya bedanya kutipan dan contekan dalam penulisannya seperti apa Pak ya? Ya, Sama-sama kita memang plagiat kasarnya seperti itu Pak ya. Terima ya. kasih Pak. Jadi gini, ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Nah, kalau kutipan langsung itu berarti kita harus mengutip dan kemudian memindahkan teks dari yang kita kutip itu ke dalam tulisan kita. Dan itu harus kita Kita bicara tanah sampaikan referensinya. tulisan rendam. Misalkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, misalkan itu Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai berapa. Itu nggak boleh kita ini kalau kutipan langsung begitu. Tidak boleh kita ubah. Misalkan kita menulis dalam sebuah teks, ya.
seorang pakar berpendapat begini, ada pendapatnya, kemudian pendapat itu harus sama persis yang ada di buku itu. Maka kita kemudian buatkan referensinya itu modelnya apa ya. Kan model Hmm. referensi banyak sekali, ada apa, ada Sisago, ada macam-macam. Nah, setelah itu kita harus mendeteksi itu tertulis di mana Iya. ya, kemudian adanya di mana. Tapi kalau kutipan tidak langsung itu adalah yang memiliki komentar itu kadang kita Hmm. membaca ya, Ya. membaca idenya itu hampir sama dengan apa yang ada ditulis di buku. Hmm. Tetapi kita tidak mencontek memindahkan kalimat-kalimat itu. Hmm. Misalkan kita eh, membuat ide tentang pembelajaran kurikulum. Kurikulum kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Implementasi tahun 2003 adalah seperangkat kurikulum. implementasi Kita tidak pelajaran menggunakan itu. jelas kemudian Kurikulum pada dasarnya terdiri dari kalimat-kalimat perangkat dan seterusnya. Nanti kita bisa buat di bawahnya. Ini sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas. Jadi kemudian biasanya bagaimana kita mengutip itu diatur dalam pedoman penulisan tugas akhir. Nah, di situ ada kalau mengutip begini caranya. Dan setiap perguruan tinggi itu biasanya punya pedoman-pedoman tersendiri. Termasuk juga Sirojul Falah itu punya pedoman penulisan skripsi. Ya, nanti itu bisa dipelajari secara mendalam terkait dengan hal tersebut. Ya, terima kasih Pak Ali ya sudah Ya, terima bisa kasih. berkomentar dan mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait bagaimana mengutip karena memang ini perlu perlu latihan. Ya, tidak Ya. bisa kita ini, jadi perlu latihan. Dan sekarang cobalah berlatih untuk mengutip. Ya, mengutip ya. Jadi kalau mengutip itu kita menjaga marwah sebenarnya. Jadi ulama-ulama kita itu kalau saya lihat ya sebenarnya ya tradisi ilmiah itu lebih hebat berkembang di dunia Islam itu. Kita lihat kitab-kitab ulama kita. Itu kan sebenarnya ketika dia mengutip dengan jujur, ini dikatakan oleh sini, sini, sini. Maka kemudian kitab-kitab itu yang ditulis, kemudian dijelaskan oleh ulama yang lain ada sarahnya. Sarah kitab apa itu jelas sekali, punya Hmm. sanadnya. Dan tradisi ini harus kita lanjutkan. Jadi jangan sampai kita menganggap tradisi ini tradisi Barat. Tapi kemudian Barat itu punya sistem. Ketika dia Hmm. punya sistem, maka muncullah aplikasi Zotero, Hmm. muncullah aplikasi Mendeley, Menilai. muncullah aplikasi EndNote gitu ya, sehingga Iya. nanti itu memudahkan orang untuk klik-klik referensinya. Ini Perlu kita tombol-tombol mensistemkan itu. peringatan. Oke, oh ini iya ada Pak betul. Ria, ada Ya. Ibu, Pak, Ibu ya izin silakan Bu, bertanya maaf. Pak, Ya izin silakan bertanya. Bu, ya silakan Bu Ria. Gini, Pak, apakah pertanyaan pertama untuk menyusun skripsi itu kita boleh tidak hanya berpedoman pada literatur misalnya kayak hanya di daftar pustaka aja gitu, jadi tanpa pengalaman penelitian di secara langsung gitu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kita harus me- me- meneliti langsung gitu misalnya, itu untuk prosesnya itu Pak, misalnya dengan satu sekolah gitu, apakah dari sekarang kita tentukan sekolahnya atau nanti ditentukan oleh pihak ini Pak, pihak kampus. Itu aja Ya, Pak, terima kasih. ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi gini, kalau kita menulis referensinya itu tidak satu ya, pasti referensinya lebih dari satu. Kenapa? Karena yang menulis apapun bukan kita saja, tapi banyak orang yang meneliti. Nah, apakah boleh kita sudah boleh yang menentukan dari sekarang mau sekolah mana yang kita teliti silahkan. Itu tuangkan dalam sebuah proposal yang tadi saya sampaikan itu. Nah, kemudian apakah di ACC atau tidak? Maka nanti endingnya adalah ketika ujian proposal. Kalau nanti itu ternyata, wah banyak sesuatu yang baru, yang bagus, silakan lanjutkan. Kalau memang tidak, nanti penguji akan mengarahkan, harusnya fokus penelitiannya di sini, di sini, di sini. Nah, gitu. Kalau untuk menentukan dari sekarang, silahkan. Nah, kalau kita sekarang ini membahas tentang literatur review ini, artinya teman-teman dari sekarang sudah mampu mencari bahan-bahan, ya, bahan-bahan yang nantinya akan dijadikan referensi untuk meneliti. Nah, kemudian jenis penelitian itu banyak sekali, ya.
ada penelitian R&D, Research and Development, pengembangan, ada penelitian lain-lainnya. Namun penelitian-penelitian itu dikategorikan apakah kualitatif ataukah kuantitatif. Kalau kualitatif berarti kan perspektif ya. Dia sulit untuk mencari angka-angka. Misalkan orang bicara bagus atau baik, kan bagus atau baik itu kan perspektif, maka itu kualitatif. Tapi kalau untuk ukuran-ukuran tertentu itu kuantitatif ya. Misalkan hubungannya berapa persen sih, itu kayak kuantitatif. Maka dari sekarang arah penelitiannya apakah berbentuk konsep, apakah berbentuk kuantitatif sudah jelas. Ketika meneliti tentang sekolah yang ibu ada di sana, misalkan tentukan dulu masalah penelitiannya apa. Bukan pertanyaan penelitian ya, pertanyaan pun masalah, tapi masalahnya apa gitu. Itu harus kita tahu dulu, harus jeli kita melihat masalah. Karena itulah sebagai bahan kita nanti untuk menulis lebih lanjut. Nah, jadi kalau memang untuk menentukan silakan. Jadi teman-teman sekarang mau menentukan objeknya di mana, menelitinya dari sekarang juga silakan. Makanya saya menyarankan sih ada mini riset ya, penelitian-penelitian yang sifatnya sederhana dulu yang nanti akan lebih lanjut dituangkan dalam apa? Dalam kalau memang kuantitatif ya sudah ada uji prasyaratnya ya, uji apa namanya? Uji linearitas, uji homogenitas, uji macam-macam lah itu ya kalau mengikuti statistik. Nah, cuma dari sekarang itu pahami statistik dengan baik, metodologi penelitian dengan baik, dan setiap apa yang kita tulis itu ada referensinya. Itu sebuah karya ilmiah yang baik. Yang tidak baik itu adalah karya ilmiah yang referensinya kita, menurut kita paling benar. Hitung-hitungan pun kadang-kadang tidak berdasar. Nah, itu yang tidak berdasar itu yang menjadi problem kemudian. Ya, mungkin nanti silahkan, ya Bu ya, ditentukan saja dari sekarang. Tuangkan dalam proposal, ya pasti nanti akan diarahkan hal-hal apa saja yang harus dikaji, diteliti. Ya, silakan. Selanjutnya mungkin ada Pak Tito Kusnandar. Silakan Pak Tito. Baik, Pak dosen, mohon izin nih, izin bertanya Pak dosen. Ya, Sebelum untuk proposal tugas akhir ini, yang saya tanyakan langkah-langkah untuk menentukan judul daripada tugas akhir ini, itu apakah sesuai dengan penelitian kita apa dengan apa yang di dalam kondisi misalkan di dalam dunia pendidikan tersebut untuk penentuan judul proposal itu, Pak dosen. Mohon izin, Pak dosen. ya, terima kasih. Ya, jadi saya juga memahami betul ya teman-teman ini mungkin masih agak belum begitu jelas terkait dengan judul dan lainnya. Nah, bagaimana sih mengangkat judul? Nah, kalau terkait dengan judul itu, pertama boleh kita tentukan ya, kan yang diteliti dalam P itu banyak ya. Ada masyarakatnya, ada lembaganya, ada madrasahnya, ada TPA, ada masjid, ada gurunya, ada siswanya, ada subjek pelajarannya, dan ada gejala-gejala interaktif hubungan antara masyarakat, pihak sekolah, dan lain-lainnya. Jadi objeknya banyak sekali. Nah, apakah kita menentukan penelitian itu, penelitian yang baik itu harus spesifik. Yang kita kaji apanya dalam pendidikan agama Islam itu. Misalkan mata pelajarannya, misalkan hubungan antara guru dan siswa dalam pengertian interaksi pembelajaran, model kepemimpinan, itu pun bisa kita teliti. Jadi kalau begitu kita tentukan saja dari sekarang termasuk juga lokusnya, tempat yang nggak mungkin kita meneliti tidak dibatasi. Ya, kalaupun memungkinkan waktunya cukup panjang. Jadi kalau untuk menentukan judul itu seperti apa, ya sekarang yang pertama yang harus kita pikirkan adalah kita belajar di jurusan apa. Berarti kita belajar jurusan PAI satu. Yang kedua, judul apa? Kita sekarang profesinya seperti sebagai apa? Ternyata saya adalah punya profesi sebagai guru. Ketika menjadi guru, kita ngajar apa? Saya ternyata mengajar Al-Quran hadis. Ya udah, Al-Quran itu bagian dari pelajaran PAI. Ada nggak masalah di pelajaran Al-Quran hadis itu dengan siswa dalam proses pembelajaran? Pasti ada problem. Ya, Nah, Bram. ketika ada problem itu kita coba mencari mengidentifikasi masalah. Nah, Mm-mm. masalah yang paling mudah itu sebenarnya yang dekat dengan kita. Betul. Mm. Artinya kita ingin jangan sampai kita meneliti
SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, tapi kita nggak ngajar itu. Berat Eh, ya. Ya Ekstrem. boleh-boleh saja, nggak masalah kalau memang apa namanya ada eh, peluang itu, tapi lebih memudahkan kalau kita penting udah aja kita kan akidah apa Al-Quran hadis. Nanti kan saya mau sertifikasinya Al-Quran hadis, jadi sejalan satu jalur gitu. Jangan sampai juga kita meneliti misalkan psikologi. Psikologi kan bukan kajian kita. Jangan kita teliti rumah orang lain, kita teliti diri kita sendiri aja, lingkungan kita. Nah, mungkin itu ya, Pak, terkait bagaimana cara kita untuk mendapatkan problem, masalah. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita aja, sekitar kita aja. Kecuali masalah di sekitar kita sudah selesai, boleh kita mencari masalah di luar. Boleh. Tapi kayaknya kita ini memang banyak problem, tapi yang jadi problem juga kadang-kadang kita nggak tahu bahwa itu masalah gitu. Kadang-kadang bingung, Pak. Ya, jadi di Jadi sini ya, yang penelitian yang terjadi kita dari lakukan saya, ini Pak dosen, Iya. mohon izin. berbasis pada masalah. Kebetulan kan saya mohon izin Pak dosen, kebetulan Ya, saya kan sementara ini kuliah di PAI ini. ya. Terus saya membantu di sekolah itu megang mata pelajaran seni budaya, makanya saya jadi rada bingung Pak dosen. Iya. Nah, sekarang kalau megang pelajaran seni budaya berarti Bapak ini bisa meneliti Budaya tentang Islam. mata pelajaran ya PAI. Berarti kan subjeknya sudah jelas, guru PAI itu, guru PAI itu. Sekali. Ya, bisa saja. Eh, kan posisi sekarang posisi mengajar SKI, mengajar seni budaya. Mengajar seni budaya berarti kan kita tidak belum memiliki apa namanya kewenangan ya untuk mengajar seni budaya karena harusnya mengajar pelajaran PAI. Ya. Nah, boleh kita karena kan sekarang posisi sebagai mahasiswa ya boleh meneliti itu, meneliti di sekolah atau di madrasah, Pak? Di sekolah Pak dosen. Oh, di sekolah. Di sekolah itu kan lebih fokus lagi. Artinya lebih fokus itu PAI-nya kan cuma satu. Ya udah aja khususkan PAI. Nah, cuma dicari PAI tentang apa, masalahnya dicoba dicari problem PAI di situ, tentang akhlak atau tentang apa, tentang macam-macam. Kemudian subjeknya kita sudah bisa antara guru dan siswa ataupun terkait dengan nanti judul yang diajukan. Nggak apa-apa sekarang bisa meneliti itu dulu yang dekat dengan kita. Jangan meneliti di sekolah yang lain dulu. Sekolah kita yang kita aja gitu. Yang dimana kita lokusnya ada di situ. Satu saat kan ya bisa menambah. Saya mengusulkan misalkan ada tambahan pelajaran apa, kan itu bisa. Misalkan sekarang kok hanya PAI ya, tidak ada pelajaran-pelajaran yang lain. Bisa nggak sekolah ini membuat mata pelajaran yang mendukung untuk pelajaran PAI? Ternyata setelah dicari banyak mahasiswa yang belum bisa baca Quran. Boleh nggak di sekolah ini usulkan buat pelajaran baru? Bapak pengelolanya itu kan menjadi solusi untuk mendukung pelajaran PAI. Ya kan bisa dilakukan itu. Oke, teman-teman sekalian ya, mungkin sampai sini dulu perkuliahan kita. Jangan khawatir, ya kita masih bisa bergabung bersama-sama terkait dengan proposal tugas akhir. Diusahakan dulu, ya kalaupun ada kendala nanti sisa berdiskusi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa ya untuk mengisi kehadiran di kelas. Baik. Mudah-mudahan bisa masuk ke Baik, kelas. Pak. Kalau ada kendala mungkin nanti jangan lupa untuk bisa menghubungi admin ya, itu Pak Rohmansa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Allah. Amin, ya Allah. Amin ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Jadi wabarakatuh. Bapak dan Ibu saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Bapak yang satu nuhun Pak dosen. Oke, sama-sama.